Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Malam ini kita akan masuk dalam ibadah keluarga yang pada malam hari ini kita akan menggunakan tata ibadah dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tolong memperhatikan tata ibadah yang sudah kami sampaikan. Kita akan berbalasan dalam liturgi ini. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Situasi yang sulit sedang kita alami. Pandemi COVID-19 tiada berujung, tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama keluarga dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan. Untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Marilah kita sujud menyembah-Nya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembala-Nya, dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 1 ayatnya yang ke-1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang akan kita bacakan secara bergantian antara ayah dan anak. Bacaan
terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kita merespon Mazmur pujian ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 362 baitnya yang pertama dan kedua. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami akan membaca Alkitab. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu di dalam kami mendalami kekayaannya dan dalam melakukan di dalam kehidupan kami beriman hari lepas hari. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Imamat pasal 18 ayat 6 sampai ayat 30 yang berkata demikian. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai anak perempuan dari seorang istri ayahmu, yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudaramu perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu, janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena ia itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum.
Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu sesuatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang kepada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita malam ini, saya memberi judul Kemandirian Umat dalam Kekudusannya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berangkat dari penciptaan manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa saat menciptakan manusia, Tuhan tidak menggunakan kuasa firman? Artinya dia hanya mengatakan sesuatu dan jadi. Tetapi manusia dibentuk. Jadi sekali lagi bukan hanya ketika Allah katakan jadilah manusia maka jadi. Atau tidak abrakadabra lalu manusia bermunculan di muka bumi ini. Pada sisi yang satu, atau penciptaan di luar manusia, bahwa di sana mau ditunjukkan tentang kemahaan dari Tuhan dengan kekuatannya yang luar biasa. Pada sisi yang lain, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terhitung istimewa, punya hubungan yang sangat khusus dengan Tuhan. Dan pada dasarnya, Bapak Saudara, manusia ada dalam hubungan secara personal dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk atau ciptaan lainnya. Tetapi
Bapak Saudara, perbedaan itu mengikat manusia dalam relasinya dengan Tuhan. Paling tidak seperti yang dikatakan pada ayat 5 dalam pasal yang sudah dibacakan tadi. Apa yang mengikat manusia dalam relasinya dengan Tuhan, Bapak Saudara? Kalau kita membaca pasal 11 dari kitab Imamat ini, ayat 44 sampai ayat 45, di sana dikatakan Israel harus kudus dan terpisah dari segala yang najis. Jadi dari Imamat pasal 11 ayat 44 sampai ayat 45, manusia terikat di dalam kekudusan. Berbicara tentang kekudusan, Bapak Saudara, tidaklah sebatas dalam pengertian suci atau bersih. Akan tetapi lebih dalam dari itu adalah bicara tentang perbedaan atau keterpisahan. Tentu rujukannya adalah kata kudus itu berasal dari kata kaos, berbeda atau terpisah artinya. Semisalnya saja Bapak Saudara, seorang anak yang sudah menerima baptisan, di sana dikatakan baptisan kudus. Itu berarti dia berbeda dan dipisahkan atau terpisah dengan anak-anak yang belum menerima baptisan kudus itu. Tentu terkait perjanjian berkat dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Bertolak dari perbedaan itulah, tuntutan dari kekudusan adalah kemandirian dalam ajaran dan perilaku umat. Tadi kalau saya katakan bahwa umat terikat di dalam kekudusan dengan Allah, maka dalam kerangka ini, maka kemandirian umat itu ada di dalam ajaran dan ada di dalam perilaku umat. Atau dengan jelasnya, bahwa perilaku umat harus berbeda dengan perilaku di luar umat Tuhan. Inilah pesan yang ingin disampaikan. Ini bisa kita bandingkan dengan ayatnya yang ketiga. Dalam kerangka itulah Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu diatur untuk menjaga kekhususan umat sebagai milik Allah dari segala bidang, sampai masalah penyingkapan aurat dari berbagai hubungan, khususnya dalam keluarga dan kekerabatan. Terkait penyingkapan terkait penyingkapan aurat dalam teks bacaan kita beberapa kali disebut sebagai kenajisan. Ayat 20, 23, 24, 25, 27, 28 dan ayat ke-30 ada 7 kata kenajisan di sana dalam bacaan kita, dan kekejian. Jadi yang pertama itu kenajisan, yang kedua itu kekejian. Itu ada pada ayat 22, ayat 23, ayat 26, ayat 27, ayat 29 dan ayatnya yang ke-30. Tentu itu menjadi kenajisan dan kekejian di hadapan Tuhan. Sehubungan dengan itu Bapak Saudara, perbuatan itu dapat dikatakan sebagai penodaan dan perbuatan mesum. Berbicara tentang kenajisan, di sana Bapak Saudara dalam bahasa aslinya digunakan kata tum'ah. Tum'ah itu berarti kekotoran, atau dalam kata sifatnya tamne, yang artinya kotor. Pencemaran. Pencemaran itu bisa dalam pencemaran seremonial misalnya, yang dikatakan dalam kitab Imamat pasal 12 ayat 7 dan Injil Markus pasal 1 ayat 44. Dan di sana kata kenajisan bisa dikenakan kepada hewan. Misalnya saja persembahan untuk korban bakaran itu adalah hewan-hewan atau lembu domba yang tidak bercela dan seterusnya.
Dan sesuatu atau terkait dengan manusia itu terkait dengan dosa. Jadi dosa itu dianggap sesuatu yang najis. Lalu kemudian bagi saudara, itu bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 dan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Nah, berbicara tentang kekejian. Dalam Perjanjian Lama di sana digunakan kata tu'eva. Ada 4 kata dalam bahasa Ibrani bagi saudara. Tapi dalam kitab Imamat ini yang digunakan adalah kata tu'eva. Tu'eva itu berarti sesuatu yang melanggar sifat-sifat agamanya, atau perilaku yang melanggar nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai keimanan tertentu. Misalnya saja Kejadian 43 ayat 32. Di sana dikatakan bahwa makan bersama orang asing itu adalah kekejian atau najis. Kemudian juga dosa seksual, ya, jadi kata tu'eva itu juga menunjuk kepada dosa seksual. Itu seperti dikatakan dalam kitab Imamat pasal 18 ayat 22 yang tadi sudah dibacakan. Dan kata itu juga bagi saudara sangat kuat terkait dengan masalah hal-hal yang bersifat etis atau hal-hal yang bukan seharusnya. Jadi bagi saudara, hal penyingkapan aurat itu terkait dengan relasinya. Semuanya itu bukanlah perilaku umat Tuhan. Jadi apa yang dikatakan dalam bacaan kita tadi itu bukan perilaku umat Tuhan. Itu sebabnya ada tuntutan terhadap umat untuk menjaga kebersihan dirinya dengan mencuci diri dari hal yang dianggap sesuatu yang bernoda, dan mencuci diri dari kemesuman, sesuatu yang kotor, sesuatu yang cemar, sesuatu yang tidak senonoh, atau sesuatu yang bersifat cabul. Baik dalam pikiran, artinya dari sisi menginginkan saja, dari pikiran saja atau dari pikiran saja, menginginkan saja itu sudah tidak diperkenan. Lebih jauh bagi saudara, kalau tadi hanya bukan saja pada pikiran tapi juga pada perbuatan. Nah, lebih jauh tentang tuntutan terhadap kemandirian umat tadi, maka harus ada sikap yang proaktif. Artinya yang saya mau katakan di sini adalah bahwa sikap yang proaktif itu adalah salah satu contoh kedewasaan atau salah satu faktor dari sebuah kedewasaan seseorang. Artinya proaktif untuk apa? Proaktif untuk menolak, sehingga umat selalu ada dalam keadaan bersih, secara khusus terkait dalam kehidupan seksual. Karena pengungkapan aurat bagi saudara di sana sesungguhnya mau bicara tentang hal-hal yang di sekitar hubungan seksual. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada intinya teks bacaan kita sesungguhnya dengan tegas mau membedakan perilaku manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Realitas itu, perbedaan manusia sebagai makhluk dan makhluk lainnya, itu diimplementasikan dalam hal perkawinan. Bahwa landasan perkawinan yang benar bukanlah semata-mata memenuhi kebutuhan seksual. Seperti, mohon maaf, seperti perilaku hewan. Coba kita lihat perilaku hewan bagi saudara. Hewan apa saja? Hewan itu tidak peduli terhadap sekitarnya. Masak bodoh dengan sekitarnya. Kemudian kita lihat perilaku hewan. Perilaku hewan itu kanan kiri oke, nggak masalah. Kemudian bicara hewan,
dia tidak punya atau tidak memiliki nilai-nilai keagamaan atau keimanan. Hewan tidak punya nilai-nilai budaya di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi keprihatinan kita saat ini dalam era yang disebut dengan zaman modern, bahwa di tengah-tengah era ini hal terkait dengan penyingkapan aurat justru menjadi model yang digandrungi atau diikuti. Kalau saya katakan hal-hal penyingkapan aurat itu menjadi model digandrungi atau diikuti, misalnya saja kita bicara tentang modis pakaian. Jadi Bapak Saudara, dalam hal berpakaian, ya tolong diperhatikan. Kita harus bisa membedakan kapan kita mau pergi ke pesta, kapan kita mau berenang. Jadi harus dipisahkan, harus bisa dibedakan. Karena kalau tadi saya katakan digandrungi dan diikuti. Kalau kita lihat misalnya dalam tayangan-tayangan televisi atau tempat-tempat lain begitu, media-media lain, bagaimana aurat itu ditonjolkan, dan anehnya sekali lagi ya diikuti. Jadi seakan-akan itu sebuah model di zaman modern ini. Bahkan bagi saudara, dalam hal penyingkapan aurat itu juga menjadi pasar bisnis kalau kita lihat sekarang ini. Dan bicara sebagai sudah menjadi pasar bisnis, yang menjadi miris bagi saudara adalah bahwa anak-anak kita itu menjadi korban dari penyingkapan aurat. Jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati Bapak Ibu ketika anak-anak kita sedang main game. Ada satu game dan itu digemari oleh anak-anak kita. Saya sendiri tidak tahu apa game itu, tetapi ini sebuah fakta. Saya membaca informasi itu bahwa melalui game itu anak-anak kita disengaja untuk menang dalam game itu. Kenapa? Karena dengan dia menang, dia membuka, ada tuntutan, ada perintah untuk membuka baju. Pertamanya membuka baju, akhirnya semuanya dibuka. Anak-anak kita menjadi korban dari bisnis penyingkapan aurat. Jadi Bapak Saudara, kita harus lebih hati-hati. Dan itu biasanya yang terjebak pada game-game seperti itu anak-anak umur 9 sampai umur 12 tahun. Jadi Bapak Saudara, saya berharap Bapak Saudara lebih hati-hati untuk memerhatikan anak-anak kita dalam bermain game. Karena itu ada dalam permainan dunia maya dan digital. Nah, Bapak Saudara, lalu kita lihat dalam dunia visualisasi, sesuatu yang ditayangkan lewat gambar-gambar dan sebagainya, bahwa dalam dunia visualisasi, penyingkapan aurat itu juga sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Bahkan menjadi sebuah komunikasi dalam dunia yang menurut saya tiada salah dan dunia tiada dosa. Dalam dunia tiada salah, dalam dunia tiada dosa, maka penyingkapan aurat dalam gambar-gambar itu dapat kita temukan sehari-hari sebagai sarana komunikasi juga ternyata. Jadi sangat memprihatinkan. Bapak Saudara, yang harus kita sadari adalah di tengah-tengah era kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, bahwa dunia kita bukanlah dunia cabul. Atau saya mau katakan gini, dunia Kristiani itu bukan dunia cabul. Dunia Kristiani itu bukan dunia yang tidak senonoh, sembarangan saja. Tidak. Dunia Kristiani itu adalah dunia yang penuh dengan keteraturan.
ketertiban berdasarkan nilai-nilai keimanannya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia kita adalah dunia yang bersih. Terkait dengan bulan Pelkes, berbicara tentang kemandirian pos-pos pelayanan GPIB, bahwa kemandirian itu juga bukan hanya dalam kerangka bagaimana pos-pos Pelkes itu mampu membiayai dirinya di dalam kerangka menuju pada kedewasaan. Tetapi bicara kemandirian, maka di pos-pos Pelkes itu pun harus dibangun kemandirian umat di dalam kekudusannya. Sehingga pelayanan, pos-pos pelayanan yang ada di GPIB semuanya berjalan di dalam pelayanan secara utuh. Dan terkait dengan pandemi yang sedang kita hadapi, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Corona sudah mengingatkan kita untuk hidup dengan pola yang baru, yaitu dunia yang bersih, di mana kita diwajibkan, diharuskan cuci tangan. Bahkan kalau kita keluar kemanapun pulang harus mandi. Jadi dunia Corona adalah dunia yang banyak mandi. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengambil jarak. Jadi dunia Corona mengingatkan kita untuk mengambil jarak dengan orang lain, dalam artian tidak menularkan dan ditularkan. Berkurangnya kendaraan di jalan-jalan kita lihat sekarang ini paling tidak mengurangi polusi udara. Semakin cinta keluarga. Itulah kita diingatkan melalui pandemi pada saat ini. Menjadi sehat badani dan bersih dari noda dan pencemaran. Itu semua Bapak saudara dapat kita capai hanya melalui kemandirian dalam sikap dan perbuatan menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya firman ini menjadi perenungan dan berkat bagi kita dan menuntun kita sekali lagi menjaga kekudusan kita secara mandiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita menyambut renungan kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 245 bait 1 dan baitnya yang kedua. Satunya
Doa syafaat akan dilakukan di rumah masing-masing dan diakhiri dengan doksologi, doa Bapa kami. Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit, Ia tetap setia memelihara kehidupan gerejanya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita, Yesus Kristus, adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan, kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan nama-Nya. Sementara memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 291, bait 1 dan baitnya yang keempat. Mari bersyukur semua. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Saudara, marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian.